Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai saat ini Allah masih menitipkan kita umur, nikmat sehat, nikmat iman, yang insyaAllah dengan nikmat-nikmat itu Allah dengan kuasanya mengizinkan kita untuk hadir di majlis ilmu ini. Berselawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih hati yang belum pernah kita lihat. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat berjumpa dengan beliau di telaga Kausarnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama sebelum kita membahas sedikit tentang isi buku Sentuhan Parenting karya Budi Asyari dalam judul Asuransi Terbaik, yang ingin kami sampaikan seyogyanya jadwal pada malam hari ini adalah akan diisi oleh Ustaz Mas Riyadi Hasan LCMSA, dan tadi siang beliau menjapri kami kemungkinan saya tak dapat hadir Pak, kata beliau. Jadi meminta kepada kita untuk mencari pengganti. Kemudian saya tawarkan bagaimana kalau Ustaz saja mencari penggantinya. Lalu beliau jawab, Bapak ajalah, katanya. Takut nanti tak sesuai pula dengan selera jamaah. Lalu kami putuskan tadi menghubungi beberapa Ustaz. Ada Al-Ustaz Ibnu Al-Hafiz LC yang beberapa waktu yang lalu pernah mengisi di tempat kita, dan qadarullah beliau telah terisi jadwal di masjid lain. Kami juga menghubungi Al-Ustaz Samsurijal, dan beliau saat ini sedang berada di Rahul. Akhirnya karena kekhawatiran kita, Ustaz-Ustaz ini biasanya Jumat malam itu rata-rata sudah berisi Pak, karena kajian-kajian di masjid itu biasanya kan Rabu malam, Jumat malam. Maka ya sudahlah, kami pastikan biarlah kami yang mencoba mengisi, karena beberapa hari yang lalu telah membaca sedikit buku pula. Toh juga malam ini ada Indonesia lawan Jepang. Jadi kemungkinan masjid ini juga kosong juga nanti. Mungkin banyak yang nonton. Memang kalau sudah hobi itu kan condong Pak. Dalam arti kata condong, kecondongan kita. Jadi kemana kita condong itu dikatakan hobi. Jadi mungkin nanti jamaah yang izin untuk menyaksikan Indonesia lawan Jepang, melihat Kevin Dick main, ya. Ada juga saudara saya main di sana, Rafael Struik. Sama-sama Rafael. Cuman bedanya yang situ hidung mancung, yang siko pesek. Nah, gitu ya Bu ya. Jadi apa maksudnya kami sampaikan ini? Kami sampaikan kita telah menghubungi ustaz-ustaz lain. Artinya bukan berarti masjid kita ini pelit untuk membayar ustaz lain Pak. Tidak. Cuman memang qadarullah tak tercapai lagi. Yang kedua, kenapa kami sampaikan tadi kepada adik kita Aidil selaku takmir untuk diumumkan penggantinya langsung, supaya jemaah ini cepat mengambil keputusan. Kalau dia tahu ketika yang nyampaikan nanti Al-Ustaz Mas Riyadi Hasan, tentu dia akan bertahan insyaAllah. Tapi kalau dia sudah dengar Ustaz lain, Pak Rapel pula, mungkin cepat mengambil keputusan. Sebelum doa berakhir, lebih dulu keluar untuk menonton Indonesia lawan Jepang. Begitulah kira-kira. Tapi tidaklah, kita berhusnuzon, jamaah-jamaah yang tak tampak, ya mungkin beliau atau mereka berhalangan hadir untuk menghadiri majelis ini. Adapun kenapa kami sampaikan tadi kepada adik kami Aidil, sampaikan langsung judulnya,
supaya sedikit muncul harapan. Kalau judulnya sedikit menarik dan asing didengar, minimal jemaah juga bertanya-tanya, apalah kira-kira yang mau disampaikan. Kok judulnya asuransi pula? Ayah adalah asuransi terbaik. Nah, Bapak dan Ibu yang kami muliakan, berangkat dari isi buku dari Sentuhan Parenting karya Budi Asyari, kalau kita sampaikan sedikit, Budi Asyari ini, Bapak dan Ibu, dia adalah ahli sejarah. Kalau dulu kita pernah menonton TV, itu di Trans 7 kalau tak salah, yang subuh-subuh hari itu Pak, itu ada acara Ensiklopedia Islam, ya, membahas tentang sejarah-sejarah peradaban Islam. Nah, itu pengisi materinya adalah beliau. Nah, selain itu juga beliau menulis buku-buku tentang parenting dan dikaitkan dengan kisah-kisah sejarah yang senantiasa selalu berulang. Inilah yang sedikit mungkin kita sampaikan. Saya tak pula membahas, hanya menyampaikan saja apa isi buku ini. Karena tamatan SD, SMP, SMA dan hukum rimba, sarjana hukum. Nah, sekarang bekerja pula di pemerintahan, tentu basic agamanya tak pula banyak. Tapi kalau untuk ngajar ngaji anak-anak ibu yang usia SD, serahkanlah ke saya. InsyaAllah selamat sampai pandai mengaji, insyaAllah. Jangankan anak SD, atuk-atuk pun kita ajar sekarang. Ya Pak ya, insyaAllah. Baik Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, asuransi terbaik. Ayah adalah asuransi terbaik. Kalau kita mendengar kata asuransi, maka yang terbayang oleh kita adalah keterjaminan. Apalagi? Perlindungan. Kalau kita minjam ke bank, kemudian bank mengharuskan, ini Pak, jaminannya harus diasuransikan, asuransi kebakaran. Maknanya apa? Bank ingin ada jaminan bahwa jaminan ini nanti apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan akan bisa kembali ke nilai semula dengan adanya asuransi. Nah itu. Kalau kita minjam ke bank, bank mengharuskan, ini harus asuransi jiwa Pak. Kenapa Bu? Kenapa Pak? Bapak nampaknya napasnya sudah setengah-setengah, tak lama lagi nanti berkemungkinan mati, kata orang bank. Maka harus ada asuransi jiwa. Atau menurut catatan kesehatan Bapak, menurut laporan rumah sakit yang kami wajibkan Bapak untuk cek kesehatan, itu ada tuh biasanya. Ternyata penyakit Bapak ini banyak yang membahayakan. Gula tinggi, kolesterol, tensi umpamanya, asam urat, pokoknya penyakit yang ganas-ganas saja. Cuman Bapak ini potensial pula untuk diberikan pinjaman. Maka bank mewajibkan untuk diasuransikan jiwa si nasabah ini. Apa maknanya? Supaya ada keterjaminan, ada perlindungan yang akan didapatkan di kemudian hari. Itulah kira-kira sekelumit tentang asuransi. Lalu apa kaitannya dengan ayah adalah asuransi terbaik? Berangkat dari, serius sekali ibu nengok awak, grogi awak jadi awak. Berangkat dari surat Al-Kahfi ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal jidaru fakana lighulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihan fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Surat Al-Kahfi ayat 82. Apa artinya? Kita baca sedikit artinya Bapak dan Ibu. Ini di buku ini dituliskan lengkap. Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya seorang yang soleh. Nah, kita tekankan sedikit, dan ayahnya seorang yang soleh.
maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 82. Mungkin cerita ini sering kita dengar. Kisah perjalanan Nabi Khidir bersama Nabi Musa alaihi salam. Kan waktu itu Nabi Musa minta diajak bersama Nabi Khidir. Lalu Nabi Khidir, kau tak akan sanggup mengikutiku, kata Nabi Khidir. Kenapa, kata Nabi Musa? Pokoknya syaratnya apa yang kuperbuat jangan kau tanyakan. Ada 3 perbuatan Nabi Khidir ketika itu yang Nabi Musa tak sanggup melihatnya, tak sanggup merasa penasaran dan ingin bertanya, ingin mendapatkan jawaban seketika itu juga. Padahal Nabi Khidir telah mensyaratkan, pokoknya engkau wahai Musa, kalau engkau mau ikut dengan aku perjalanan ini, syaratnya 3. Jangan panjang boleh. Syaratnya 3. Jangan engkau bertanya dalam perjalanan itu terhadap hal-hal yang aku perbuat. Ada 3 kejadian waktu itu. Ada ketika itu Nabi Khidir melubangi perahu, ya Pak ya. Kemudian Nabi Khidir membunuh anak yang masih usia kecil, dan yang ketiga Nabi Khidir membangunkan dinding rumah anak yatim, 2 orang anak yatim. Nah, inilah dasar cerita kita kali ini. Nah, apa kaitannya Bapak dan Ibu yang Allah muliakan? Salah satu kekhawatiran kita para orang tua ini adalah bagaimana ingin melihat masa depan anak-anak kita ini terjaga. Bagaimana melihat anak cucu kita ini terlindungi ketika kita tak lagi bersamanya. Apakah ketika kita di usia tua ataukah lagi ketika kita sudah meninggal dunia. Kan begitu. Sayang yang paling sayang ini kan kepada anak. Kalau bolehlah ditanya sayang kepada istri atau kepada anak, rata-rata orang tua menjawab kepada anak. Begitupun sebaliknya, ibu lebih memilih suami, abang atau anak-anak. Rata-rata yang menjawab adalah anak. Begitulah perasaan orang tua, seorang ayah maupun seorang ibu terhadap anak-anaknya. Kita sibuk membuat asuransi pendidikan untuk anak. Kita sibuk menyiapkan segala mata pencaharian yang kita dapat hari ini untuk masa depan anak. Tetapi rupanya ada asuransi terbaik yang kita lupa, bahwasanya kesolehan kita sebagai ayah itu merupakan asuransi terbaik untuk menjaga anak-anak kita di masa yang akan datang. Apa buktinya? Nah, inilah dia. Jadi di buku ini, ayat ini mengisahkan tentang anak yatim yang hartanya masih terus terjaga oleh Allah. Bahkan Allah kirimkan orang soleh yang membangunkan rumahnya yang nyaris roboh dengan gratis. Semua penjagaan Allah itu sebabnya adalah kesolehan ayahnya saat masih hidup. Jadi Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, wabil khusus ayah, maka bersegeralah menjadi ayah-ayah yang soleh. Kalaulah umpamanya kita, tak semua kita dalam keadaan mampu mencukupi peninggalan harta kekayaan untuk masa depan anak-anak kita, maka setidaknya ayat ini mengobati kepada kita. Walaupun kita mungkin tidak mampu dalam harta finansial, tetapi yakin dan percayalah kesolehan kita selaku ayah, wabil khusus ayah, akan menjaga anak-anak kita nanti di masa yang akan datang. Mungkin banyak kisah yang kita dengar, ada rumah-rumah yang bertetangga itu terbakar, di sebelahnya tak terbakar. Bisa jadi karena kesolehan ayahnya dahulu. Iya kan? Bisa jadi. Maka kita selaku orang tua, sekali lagi, hendaklah menjadi ayah yang soleh. Kemudian ayat yang kedua, Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, dalam surat Al-A'raf ayat 196 dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna waliyallahu allazi nazzalal kitab wa huwa yatawallas salihin.
Surat Al-A'raf ayat 196. Sesungguhnya perlindunganku adalah Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran. Dia melindungi orang-orang soleh. Quran surat Al-A'raf ayat 196. Bapa dan Ibu yang Allah muliakan, apakah kita yakin kesolehan seorang ayah itu mampu menjaga anak-anaknya? Maka mari kita simak dengan kisah Khalifah Umar bin Abdul Aziz semasa Bani Umayyah. Bani Umayyah ini Bapak dan Ibu itu berlangsung di tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi. Kalau pertama Khalifah Rashidin 632 sampai 661. Kemudian Bani Umayyah 661 sampai 750. Kemudian Bani Abbasiyah 750 sampai 1258. Kemudian terhenti sejenak, kemudian dilanjutkan 1261 Masehi sampai 1517. Terakhir masa kekhalifahan Bani Utsmaniyah yang Turki 1517 Masehi sampai 1924 Masehi. Kok Ustaz tahu Ustaz? Saya catat, saya lihat di Mbah Google tadi sore. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, kenapa kita sampaikan itu? Supaya kita dapat membayangkan setidak-tidaknya tahun 661 Masehi. Tahunnya berapa lama, bisa kita bayang-bayangkanlah kira-kira seperti apa peradabannya. Kalau ibu diingatkan tahun lahir ibu, ibu pasti terbayang macam mana kondisi ketika ibu-ibu waktu kecil itu. Yang belum ada handphone, ya, yang belum ada listrik, itulah tidak-tidaknya membayangkan. Apa kisahnya Bapak dan Ibu yang Allah muliakan? Dikisahkan bahwasanya ada dua khalifah ketika masa Bani Umayyah ketika itu. Pertama Khalifah Hisam bin Abdul Malik, yang kedua Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Keduanya sama-sama meninggalkan 11 anak. Jadi khalifah ini Umar bin Abdul Aziz dan Hisam bin Abdul Malik ini sama-sama punya 11 anak, termasuk laki-laki dan perempuan. Cuman apa bedanya? Hisam bin Abdul Malik ini Pak meninggalkan harta warisan bagi anak laki-lakinya itu masing-masing mendapatkan 1 juta dinar. Berapa Bu? 1 juta dinar. Kalau 1 dinar sekarang 2.500.000 perkiraan, 1 juta dinar itu menjadi berapa kira-kira? Wak kali kan lah kira-kira 2.500 miliar rupiah. Di mana Ustaz tahu? Ikut dia ada di buku kau langsung dikalikan. 2.500 miliar rupiah. Bayangkan satu orang anak laki-laki. Sementara Umar bin Abdul Aziz, bagaimana anaknya? Anaknya dikatakan hanya mendapatkan setengah dinar. Setengah dinar. Padahal dia khalifah, pemimpin Islam ketika itu. Masa kejayaan Islam ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu, kalau tak salah kita diceritakan, tidak ada yang miskin, yang menerima zakat tidak ada. Bayangkan, saking sejahteranya peradaban Islam ketika itu. Cuman saking besarnya kekayaan Umar bin Abdul Aziz ini, walaupun dia khalifah, apa yang dia tinggalkan untuk anaknya? Hanya setengah dinar. Berapa? 1.250.000 rupiah. Kalau dikalikan kurs dinar saat ini lebih kurang 2.500.000. Tapi apa perbedaannya Bapak dan Ibu? Dalam buku ini disebutkan, dengan peninggalan melimpah tersebut, ternyata anak-anak Hisam bin Abdul Malik itu ternyata tidak membawa kebaikan untuk anak-anaknya. Ya, anak-anaknya hidup dalam keadaan miskin. Tetapi sebaliknya anak-anak Umar bin Abdul Aziz hidup dalam kekayaan. Bahkan diceritakan dalam buku ini, seorang anak tersebut mampu menyumbang untuk fisabilillah itu, untuk perbekalan perang, menyiapkan kuda dan perbekalannya bagi 100.000 pasukan penunggang kuda. Bayangkanlah kira-kira. Jadi apa yang membedakannya Bapak dan Ibu? Tidak lain dan tidak bukan keberkahan.
keberkahan itu tentu didapat dari kesolehan seorang ayah. Maka setidaknya kisah ini mengisahkan kepada kita, meyakinkan kepada kita bahwasanya tak perlu bersedih seandainya Allah saat ini tidak menitipkan harta kekayaan kepada kita yang cukup untuk membekali anak-anak kita nanti di masa yang akan datang tatkala kita telah tiada. Tak perlu bersedih. Dengan kesolehan seorang ayah, insya Allah menjadi asuransi terbaik bagi anak-anak kita di masa yang akan datang. Bapa dan Ibu yang Allah muliakan, tausiah ini tidak ada tanya jawab. Kalau ada tanya jawab saya turun. Tak sanggup menjawab pertanyaan tu. Ya Bu ya. Nah, Bapa dan Ibu yang Allah muliakan, kemudian diceritakan di buku ini juga diceritakan tatkala ketika Umar bin Abdul Aziz ini sakratul maut, mau akan meninggal dunia, lalu datanglah Maslamah bin Abdul Malik. Ini dialognya di sini Bu. Lalu Maslamah bin Abdul Malik ini dia berkata, wahai Amirul Mukminin, kalau pemimpin khalifah itu dipanggil Amirul Mukminin, engkau telah mengosongkan mulut-mulut anakmu dari harta ini. Andai anda mewasiatkan mereka kepadaku, maksudnya andai engkau wahai Amirul Mukminin mewasiatkan anak-anak engkau ini kepadaku atau orang-orang sepertiku dari masyarakatmu, mereka akan mencukupi kebutuhan mereka. Maksudnya apa? Artinya saking baiknya Umar bin Abdul Aziz ini, Maslamah bin Abdul Malik ini berkata, andai anak-anakmu ini engkau titipkan ke masyarakatmu wahai Amirul Mukminin, maka sungguhlah kami akan mencukupi anak-anakmu ini. Takkan kami biarkan anak-anakmu ini terlantar. Begitulah kira-kira perkataannya. Lalu ketika Umar bin Abdul Aziz ini mendengar kalimat ini, ia berkata, dudukkan saya, katanya. Terperanjat Umar bin Abdul Aziz, dudukkan saya. Seolah-olah dia agak macam manalah gitu kan. Lalu Umar bin Abdul Aziz berkata, aku telah mendengar ucapanmu wahai Maslamah. Adapun perkataanmu bahwa aku telah mengosongkan mulut-mulut anakku dari harta ini, demi Allah, aku tidak pernah menzolimi hak mereka dan aku tidak mungkin memberikan mereka sesuatu yang merupakan hak orang lain. Adapun perkataanmu tentang wasiat, maka wasiatku tentang mereka adalah anaknya Umar satu dari dua jenis, soleh maka Allah akan mencukupinya, atau tidak soleh maka aku tidak mau menjadi orang pertama yang membantunya dengan harta untuk maksiat kepada Allah. Begitulah seorang pemimpin yang solehnya luar biasa, sehingga untuk urusan anaknya pun dia tak akan bersedia membantu kalau anaknya itu tak soleh. Kalau kita kan tidak peduli apa yang dibuat dengan anak itu dengan harta yang kita tinggalkan. Maka sudah selayaknya bagi kita orang tua ini, Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, maka kritislah kita menjadi orang tua. Andai harta kita berikan kepada anak kita, maka kita tanyakan, engkau belanjakan kemana? Kau belikan apa? Kan begitu pertanyaan orang-orang tua kita dulu. Apa yang kau buat dengan piti itu? Kan begitu kan? Maka sudah selayaknya kita membuat seperti itu. Jangan abai terhadap apa yang didapatkan oleh anak-anak kita, Bapak dan Ibu yang Allah muliakan. Umar bin Abdul Aziz seorang khalifah, luar biasa kejayaan Islam ketika itu. Namun dia tak meninggalkan harta yang banyak kepada anak-anaknya. Tetapi lihatlah sejarah, ternyata 11 anaknya hidup dalam berkecukupan, walaupun hanya ditinggalkan hanya dengan setengah dinar. Berbeda dengan Khalifah Hisam bin Abdul Malik yang meninggalkan lebih kurang 2 triliun 500 miliar rupiah kalau kursnya sekarang. Tetapi catatan sejarah menceritakan anak-anaknya hidup dalam kemiskinan. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, maka setidaknya kisah-kisah ini menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya kesolehan seorang ayah akan, yakinlah kita, akan bermanfaat di kemudian hari.
setidak-tidaknya untuk menjaga anak-anak kita dari keburukan. Lalamu Rasul bercakap masih jam 7:05. Entahlah berapa Indonesia lawan Jepang gini kok. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, karena masih waktu ada, kita lanjut kepada kisah kedua. Kita tentu masih ingat kisah Nabi Yusuf alaihi salam tatkala digoda oleh Zulaikha. Ya. Tatkala Zulaikha dan Yusuf berada dalam satu ruangan, yang ruangan itu Zulaikha itu punya kuasa terhadap ruangan itu. Dia bisa memerintahkan orang masuk atau orang keluar, tidak boleh masuk. Itu Zulaikha punya kuasa, Bapak dan Ibu. Istri pejabat tinggi, bayangkan ketika itu. Cantik, punya kedudukan, dan diceritakan dalam kisah ini sesungguhnya Nabi Yusuf itu pun tertarik sebenarnya kepada Zulaikha. Dalam ayat dikatakan, Quran surat Yusuf ayat 24, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya. Innahu min ibadinal mukhlasin. Dan sungguh perempuan itu telah berkehendak kepadanya Yusuf, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya. Sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya, demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh dia ini Yusuf termasuk hamba kami yang terpilih. Quran surat Yusuf ayat 24. Jadi Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, ternyata Nabi Yusuf ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pembahasan buku ini. Ya. Itu Nabi Yusuf itu melihat tanda yang diberikan Allah kepada Yusuf. Ya. Burhana rabbih, tanda dari Tuhannya. Lalu apa tandanya? Apa tanda yang diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Yusuf supaya Nabi Yusuf berpaling dari perbuatan keji itu? Supaya Nabi Yusuf tak tergoda dengan rayuan si Zulaikha? Maka disebutkan dalam buku ini, tatkala itu Nabi Yusuf melihat wajah ayahnya Yakub alaihi salam sedang menggigit jarinya di mulutnya. Bayangkan Bapak dan Ibu, asbab apa? Asbab solehnya Yakub alaihi salam, sehingga tatkala Nabi Yusuf dalam suasana butuh bantuan seperti itu, akan melakukan perbuatan yang keji, lalu Allah mengirimkan tanda berupa wajah ayahnya Nabi Yakub alaihissalam sedang menggigit jarinya. Ini ada dalam buku ini. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, kadang kita kalau dalam posisi-posisi seperti itu akan berbuat yang tak baik, kan kadang terlintas kadang di benak kita ini wajah mak kita, wajah ayah kita, sehingga surut keinginan kita untuk berbuat yang seperti itu. Kan kadang ada kita mendengar cerita seperti itu. Kenapa tak jadi? Terbayang dengan mak. Begitulah kadang. Maka cerita ini sejarah pasti berulang Bapak dan Ibu yang Allah muliakan. Tatkala Nabi Yusuf dalam posisi berkehendak, karena dia juga suka kepada Zulaikha, Zulaikha pun suka kepada Yusuf, apalah lagi seorang wanita yang cantik berkedudukan. Kalau ditanya glowingnya, kalah glowing wanita sekarang. Itulah kira-kira sekarang. Cantik, luar biasa parasnya Zulaikha. Tapi Allah menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam dari perbuatan yang keji itu dengan apa? Dengan kesolehan ayahnya. Ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala wajah Nabi Yakub alaihi salam tatkala dia sedang menggigit jari. Nah, Nabi Yusuf paham, karena dulu kan Nabi Yusuf ini kan pernah hidup bersama ayahnya sebelum berpisah. Mungkin kebiasaan ayahnya, kalau ayah sudah menggigit jari berarti ayahnya tak suka dengan anaknya. Kan biasanya ada seperti itu, Pak. Kalau kita kadang sama anak kita di dalam pertemuan-pertemuan keluarga umpamanya, ada anak kita yang berbuat lain sedikit tak sopan, kan kadang kita mengkode itu, memberikan kode pada anak. Tidak-tidaknya mata membelalak. Anak kan paham.
Oh, ku ayah bongi ko, iku abi bongi ko. Dah jadi dilakukan. Itu ada biasanya. Nah, Nabi Yusuf seperti itu juga. Nabi Yusuf tahu ayahnya tak ingin saya berbuat demikian. Ayahnya tak senang kalau saya melanjutkan perbuatan keji ini. Maka Allah selamatkan Nabi Yusuf alaihissalam dengan kesolehan ayahnya. Bapa dan Ibu yang Allah muliakan, rasanya tak banyak lagi yang mau kami sampaikan. Namun pesan kita kepada kita, kalau saya yakin kita-kita yang di dalam ni, insya-Allah mudah-mudahan bapak-bapak yang hadir tentu sudah menjadi ayah-ayah yang soleh. Namun tentu ini kami sampaikan terutama untuk kami sendiri, ya, lebih utama untuk kami tentunya supaya tetap istiqamah menjadi ayah-ayah yang soleh. Kita sampaikan kepada anak keluarga kita, ya, kalau kita umpamanya tak pandai menyampaikan, belikanlah buku ini. Buku judulnya Sentuhan Parenting karya Budi Asari. Jadi buku ini berisi beberapa artikel-artikel karya Budi Asari itu yang dikumpulkan menjadi satu. Kasih kepada anak-anak kita mungkin yang belum menikah, yang masih gadis atau yang telah menikah, tak masalah. Kasih. Jadi supaya generasi-generasi yang lahir di kemudian hari ini bisa menjadi generasi-generasi yang terbaik, yang bisa menghantarkan kejayaan Islam di masa yang akan datang, insya-Allah. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, rasanya sudah habis bahan untuk bercakap tanpa tanya jawab tentunya. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat memberikan manfaat kepada kita, dan buku ini juga layak dibaca oleh kita bagi yang sudah bersuami istri, karena di buku ini ada salah satu judulnya itu kalau tak salah, Istri Setenang Malam. Wah, judulnya menarik-menarik Bapak dan Ibu. Istri Setenang Malam. Apa makna istri setenang malam? Ya kan? Penasaran kan? Lain waktu kesempatan kita bahas. Biar penasaran sedikit. Istri setenang malam, Pak. Bagi sedikit bocoran. Kalau malam itu, Pak, kalaulah kita begadang tengah malam tak bisa tidur, jangankan begadang, tak bisa tidur satu malam saja, bisakah siang menggantikan walaupun pamannya seminggu kita tidur siang, Pak? Tidak. Begitulah hendaknya istri itu menjadi pendamping bagi suaminya setenang malam. Bagaimana kelanjutannya? Simak dalam buku ini. Boleh dah surang. Kira-kira begitu. Cari di Google, insya-Allah. Bermanfaat tentunya, walaupun kita telah menikah sudah 50 tahun, 60 tahun. Ya, tapi setidaknya tentu untuk menambah keharmonisan rumah tangga kita. Pukul 19:10. InsyaAllah 4 menit lagi kita Isya. Baik Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, demikian kajian kita dan sedikit informasi. Panitia Ramadan telah kita bentuk. Sedikit kami sambilkan, ketuanya Pak Haji Irwandi, Pak Haji Irwandi, ya, dan beliau akan menyusun nanti pengurus-pengurus yang lain. Kita berharap di Ramadan ini kualitas ibadah Ramadan kita akan bertambah. Begitu juga dengan panitia amil zakat dan panitia ibadah kurban telah kita bentuk. Kenapa kita bentuk cepat? Supaya panitia-panitia ini bisa mempersiapkan jauh-jauh hari, baik itu guru-guru yang mengisi tausiah maupun tentang pelaksanaan ibadah kurban. Sedikit bocoran, panitia Ramadan untuk malam-malam iktikaf kita itu telah kita dealkan dengan Ustaz Zulkarnain Umar itu malam 23 kalau tak salah, Ustaz Saifullah malam 27, Ustaz Maghfirah malam 25. Itu sudah deal itu, Bu. Jadi beliau menjadi imamnya langsung, ngasih materi tausiahnya, jadi imamnya langsung muhasabahnya. Satu paket. 3 malam itu Ustaz Zulkarnain Umar, Ustaz Maghfirah, Ustaz Saifullah. Insya-Allah lah bacaan-bacaan mereka sahdu-sahdu, menyejukkan hati, dan muhasabahnya insya-Allah. Jadi rugi kalau tak datang. Bayar mahal-mahal, nanti ibu berinfak mahal-mahal tapi tak menikmati Ramadan itu. Jadi nikmati Ramadan itu. Kita tak ingin
jamaah kita ini umpamanya pergi ke masjid lain, karena apa? Karena tak ada itikaf di sana. Kita tidak mau seperti itu. Tapi kalau kita sudah adakan, ada yang juga pergi ke masjid lain, ya tak masalah. Untuk mungkin mencari suasana yang baru. Itu sedikit bocoran yang mau kami sampaikan. Maka persiapkan dari sekarang, termasuk infak sedekahnya. Ya Pak Ketua ya. Kemudian apakah program lanjutannya, apakah membeli karpet tambahan atau yang lain, masih dalam tahap pembahasan panitia dan pengurus masjid. Karena nampaknya kalau kita perhatikan anak-anak kita yang mengaji ini memang cenderung ke karpet yang lebih tebal ini. Karena memang berbeda. Apakah sanggup kita menambah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, umpamanya 8 gulung lagi? Mana tahu ada bapak dan ibu yang mau berinfak. Kalau ada, bagusnya sebelum Ramadan, supaya Ramadan itu dipakai oleh jemaah. Awal-awal Ramadan itu ramai jemaah, maka banyak pula mengalir pahala kepada yang berinfak. Maka kalau ada yang mewakafkan itu, saran kami sebaiknya sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan tu pasang, insya-Allah mengalir pahalanya tu. Bayangkanlah penuh, dia solat tarawih di situ, solat maghrib, solat isya, duduk majlis ilmu di situ, mengalir pahalanya kepada kita insya-Allah. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan. Tutur kata yang tidak berkenan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.